berdoa dulu sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini. Baik Ibu, semua siap? Berdoa mulai. Berdoa selesai. Siswanya ada berapa, Nak? Ada 5 Ibu. Apa ada yang tidak hadir hari ini? Coba Ibu cek ya. Iya, Bu. Fani, Hadir Ibu. Fausti, Hadir Bu. Adel, Hadir. Selvina, Hadir Ibu. Vina. Hadir Ibu. Baik. Silakan diatur duduknya yang rapi ya, Nak, agar dalam pembelajaran kalian merasa nyaman. Baik Ibu. Oke, kalian sudah sarapan semua, Nak? Sudah Ibu. Ibu. Pakai apa sarapannya? Pakai sayur? Telur. Mie instan Bu. Mie instan? Yang pakai sayur-sayuran hijau ada nggak? Sayur kangkung Ibu. Oh iya. Sama telur ceplok. Oke, kenapa sih kita dianjurkan untuk makan sayur-sayuran hijau? Ada yang tahu? Biar sehat Ibu. Biar sehat. Biar nggak penyakitan Ibu. Biar nggak penyakitan. Benar, karena sayuran hijau itu memiliki kandungan serat ya, Nak, serta kaya vitamin dan mineral. Kemudian selain itu, apalagi, Nak, fungsinya? Fungsinya Membantu biar bertenaga Ibu. Biar bertenaga. Yeay. Contohnya nih ada bayam dan kol yang kaya akan nitrat ya, yang dapat diubah tubuh untuk menjadi vasodilator yang kuat ya, yang mana vasodilator ini mampu melebarkan pembuluh darah agar mengalir dengan lancar dan tidak membebani kinerja pompa jantung. Bukunya sudah disiapkan, Nak? Sudah, Bu. Nanti dicatat ya penjelasan dari Ibu yang dirasa penting supaya nantinya kalian dapat mengetahui apa saja sih bagian-bagian dari sel dan apa itu fungsinya. Baik, Bu. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan belajar mengenai bagian-bagian darah. Ada yang masih ingat apa sih bagian-bagian darah itu? Sel darah merah Bu. Sel darah merah, terus Sel darah putih. terus Plasma darah. plasma darah, satu lagi, Nak. Trombosit. Trombosit, ya benar. Jadi secara keseluruhan ya, Nak, ya, komponen darah manusia itu terdiri dari plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Jadi masing-masing komponen tersebut memiliki fungsi penting ya, misalnya seperti sel darah putih yang berfungsi untuk melawan infeksi. Nah, sekarang silahkan perhatikan papan tulis ya, Nak. Di sini Ibu punya gambar bagian-bagian darah. Sekarang yang pertama akan kita bahas adalah plasma darah, seperti yang telah kalian sebutkan tadi. Jadi yang pertama akan kita bahas adalah plasma darah. Ada yang tahu plasma darah itu apa? Plasma. Tidak tahu Bu. Jadi plasma darah ini komponen darah cair atau biasa disebut dengan plasma, yakni campuran antara air, gula, lemak, dan protein serta garam. Plasma darah ini berperan dalam pengangkutan sel-sel darah ke seluruh tubuh bersama dengan berbagai zat lain. Kemudian yang kedua adalah sel darah merah atau biasa disebut dengan eritrosit, yang mana eritrosit ini adalah sel yang paling melimpah dalam darah sebab sel tersebut terhitung sekitar 40-45% dari volumenya. Secara sederhana, eritrosit ini berbentuk seperti donat ya, Nak, ya. Kemudian yang ketiga adalah sel darah putih atau biasa disebut leukosit, yang mana fungsinya adalah sangat penting ya dalam melindungi tubuh dari infeksi. Namun sel darah putih jumlahnya lebih sedikit bila dibandingkan dengan sel darah merah, yaitu hanya sekitar 1% dari total darah keseluruhan pada tubuh. Dan yang terakhir adalah trombosit. Trombosit ini tidak seperti sel darah merah atau putih karena trombosit ini sebenarnya bukan sel, melainkan fragmen sel yang lebih kecil.
komponen darah yang satu ini berperan dalam membantu proses pembekuan darah atau koagulasi. Kalian pernah teriris tangannya saat memegang pisau? Pernah, Ibu. Sering, Bu. Pernah ya? Nah, saat tangan teriris, kemudian mengeluarkan darah, nah disinilah trombosit diperlukan, yaitu untuk pembekuan darah. Di sini Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok ya nak. Kalian akan berdiskusi mengenai masing-masing fungsi bagian darah. Apa itu fungsi plasma darah, fungsi sel darah merah, sel darah putih, dan fungsi trombosit. Kemudian nantinya kalian akan mengemukakan pendapat kalian setelah diskusi selama 15 menit. Paham ya nak? Paham, Bu. Karena ini jumlahnya ganjil, Ibu bagi ke dalam 2 kelompok. Yang satu kelompok berisi 3 orang, yang satu kelompok 2 orang ya. Jadi kelompok 1 Fani, Oxti, dan Adel, dan kelompok 2 Selvina dan Rila ya. Ayo nak, mulai dikerjakan dari sekarang. Itu begini tangan tadi. Gimana nak, diskusinya sudah? Sudah, Ibu. Ayo, sekarang kelompok berapa yang mau mengemukakan pendapatnya terlebih dahulu? Kami dulu, Bu. Kelompok 2, silahkan. Jadi itu plasma darah itu berfungsi untuk salah satunya mengangkut limbah, Ya. untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh, Ya. membantu proses pembekuan darah, menjaga suhu tubuh, serta membantu melawan infeksi, Bu. Ya, benar sekali ya. Beri hapus dulu untuk kelompok 2. Ini Bu, tapi Gimana? fungsi apa? Fungsi sel darah merah, Bu. Oh ya. Fungsi sel darah merah itu pertama untuk membantu mengangkat gas oksigen dari tubuh, dari paru-paru ke seluruh tubuh. Kemudian ada lagi dia mengangkut karbon dioksida dari paru-paru ke seluruh tubuh. Ya, benar banget. Marilah. Kelompok 1 sudah? Sudah. Ayo, silahkan. Siapa yang mewakili? Aksi, Bu. Oxti. Silahkan Oxti. Sel darah putih menghasilkan antibodi yang dapat melawan virus, jamur, bakteri, dan parasit penyebab penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Ya, terus? Fungsi trombosit itu untuk pembekuan darah. Ya, benar sekali ya nak. Dari semua pendapat yang telah kalian kemukakan, itu semuanya benar. Selain itu, plasma darah itu berperan membawa berbagai nutrisi penting yang menunjang kesehatan tubuh. Kemudian sel darah merah itu membantu proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida dari paru-paru ketika bernafas. Apakah ada yang ingin ditanyakan nak? Ada, Ibu. Bagaimana Selvina? Iya, jadi apa yang terjadi sih Bu ketika sel darah putih itu melawan virus COVID-19? Oke, bagus sekali ya pertanyaannya. Apa sih yang terjadi ketika virus corona itu masuk ke dalam tubuh? Apakah ada kaitannya dengan sistem peredaran darah atau bagaimana? Jadi, ketika masuk ke dalam tubuh itu, virus corona akan menempel di dinding sel-sel saluran pernapasan dan paru-paru, lalu masuk ke dalamnya untuk berkembang biak di sana. Kemudian proses tersebut akan terdeteksi oleh sistem kekebalan tubuh. Setelah itu, sistem kekebalan tubuh atau sistem imun akan bereaksi dengan cara mengirim sel darah putih dan membentuk antibodi untuk melawan dan membunuh virus tersebut. Bagaimana nak? Sudah jelas? Jelas Ibu, makasih. Oke, kalau sudah jelas. Kalau sudah jelas, kita tutup saja ya pertemuan kali ini. Untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang golongan darah. Ibu harap kalian belajar terlebih dahulu ya di rumah. Baik Ibu. Dan untuk resume hari ini jangan lupa dikumpul ke ketua kelas ya. Ya, Bu. Semangat untuk kalian. Jangan lupa istirahat yang cukup, belajar yang baik, makan makanan sehat, dan jangan lupa olahraga agar sistem peredaran darah kalian lancar. Silakan dibereskan buku dan pena kalian. Kalau begitu, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.